って思ったし、思わないといけないと思ったし、そんな中でやってもらう、みんなで分別する世界トップの中であって、世界と同じ基準の中で、目線の中で戦っていくってことをみんながやってる中で、本当に目指したい。Saya sebagai ketua federasi pun mengirim surat kepada ketua FC mohon dipelajari. Kalau pemain protes, tapi kalau saya sebagai ketua federasi, saya memohon dipelajari. Sampai bila negeri Johor nak jadi pengemis? Dan juga the system dalam federal government daripada dulu sampai sekarang kena berubah. Striker andalan Jepang cedera, keuntungan bagi timnas. AFC sengaja persulit timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas Malaysia terpuruk, bos Johor tak mau gabung. Striker andalan Jepang cedera jelang lawan timnas Indonesia. JIZS diuntungkan. Lini pertahanan timnas Indonesia mendapatkan kabar bagus jelang melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab Jepang kemungkinan besar takkan membawa striker andalannya, Ayase Ueda, saat bermain di kandang timnas Indonesia. Alasannya karena Ueda dikabarkan mengalami cedera. Akibat cedera tersebut, pemain yang kini memperkuat klub Belanda, Feyenoord itu harus beristirahat sejenak dan kemungkinan takkan bisa dibawa pelatih Jepang, Hajime Moriyasu di laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Striker berusia 26 tahun itu dikabarkan menderita cedera hamstring. Pelatih Feyenoord, Brian Priske, mengabarkan bahwa Ueda akan absen dalam beberapa pekan terdepan. Kelihatannya cedera Ueda tidak bagus. Dia mengalami cedera hamstring dan mungkin kami akan merindukannya dalam beberapa pekan, kata Brian dilansir dari The Telegraph. Ueda mengalami cedera ketika membela Feyenoord dalam laga lanjutan Liga Belanda di Stadion De Kuip. Cedera tersebut dianggap akan membuat Ueda absen saat timnas Jepang bertandang ke Jakarta untuk melawan timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu dijadwalkan digelar pada tanggal 15 November tahun 2024 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ueda sendiri tampil cukup impresif dengan Feyenoord musim ini. Dia menorehkan 4 gol dalam 14 pertandingan di semua ajang. Ueda juga cukup tajam saat berseragam samurai biru julukan timnas Jepang. Dia menyumbang 2 gol ketika menang telak 5-0 atas Bahrain. AFC sengaja persulit timnas Indonesia. 4 kali dipimpin wasit Asia Barat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia selalu dipimpin wasit Asia Barat di 4 laga awal grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Apakah ini cara Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mempersulit jalan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia? AFC diduga condong mendukung negara-negara Asia Barat. Terbukti ketika PSSI mengajukan protes atas kinerja wasit yang tidak sesuai harapan. AFC tidak pernah memberikan jawaban pasti dan rilis tidak dimuat di laman resmi mereka. Sementara saat negara Asia Barat, Bahrain, yang melakukan permintaan, AFC langsung memberikan pertimbangan di laman resmi mereka. Lantas, siapa saja wasit yang memimpin laga-laga timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia? Skuad Garuda julukan timnas Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama grup C pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024 dini hari. Laga tersebut dipimpin wasit asal Yordania, Adam Mahatmeh. Ketika laga sama kuat 1-1, wasit menghadiahi penalti kepada Arab Saudi. Beruntung, kiper timnas Indonesia Marten Paes berhasil mengamankan sepakan penalti kapten timnas Arab Saudi, Salem Al-Dausari, sehingga skor sama kuat 1-1 tetap bertahan. Di laga kedua, saat timnas Indonesia menjamu Australia,
Giliran wasit asal Qatar, Salman Ahmad Falahi yang bertugas. Hasil akhir dari laga ini adalah 0-0 dan tanpa ada drama sama sekali. Lanjut ke matchday ketiga giliran wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf yang bertugas. Wasit berkepala plontos ini menjadi sorotan karena memberi tambahan waktu lebih dari ketentuan awal, yakni lebih dari 6 menit. Padahal, jika Ahmed Al-Kaf meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan tepat di menit 90+6 atau 90+7, timnas Indonesia akan menang 2-1 atas Bahrain. Namun, ia baru meniup peluit setelah Bahrain menyamakan kedudukan 2-2 di menit 90+9. Di laga keempat yang mempertemukan China vs timnas Indonesia, giliran wasit Omar Al-Ali. Wasit ini mendapat pujian dari netizen Indonesia karena memimpin laga secara adil, sekalipun timnas Indonesia kalah 1-2 dari tuan rumah. Bagaimana untuk laga timnas Indonesia vs Jepang di matchday kelima grup C pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024? Ada potensi lagi-lagi wasit Asia Barat yang memimpin pertandingan. Timnas Malaysia terpuruk, bos Johor Darul Takzim tolak gabung FAM. Pemilik klub terbaik Malaysia saat ini, Johor Darul Takzim, Tunku Ismail, menolak bergabung dengan manajemen Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang sedang mendapat tekanan karena timnas Malaysia terpuruk. Ismail sempat bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Menpora Malaysia Hanahyok, dan Presiden FAM Hamidin Moamin pada tanggal 24 Oktober lalu. Pertemuan itu disebut-sebut jadi sinyal Ismail akan kembali memimpin FAM. Namun, Ismail memastikan tidak akan bergabung dengan FAM. Ismail tidak mau bekerja di bawah FAM. Saya tidak akan bergabung dengan FAM. FAM yang akan bergabung dengan saya, ujar Ismail dikutip dari New Straits Times.